Pernah nggak sih kita ngelihat anak kita, terus rasanya kayak lagi ngeliat diri sendiri waktu kecil? Bukan cuma mirip mukanya ya, tapi cara dia bergerak, cara dia mikir, sampai ke tantangan yang dia hadapi sehari-hari. Nah, itu yang saya rasain. Dan perjalanan ini dimulai dengan 3 huruf, ADHD. Kalimat ini tuh benar-benar nempel di kepala saya. Tiap kali saya lihat anak saya lagi susah fokus atau nggak bisa diem, rasanya tuh kayak ada cermin waktu yang nunjukin lagi masa kecil saya. Dulu, saya cuma dianggap anak bandel atau pemalas. Ternyata, ceritanya lebih dalam dari itu. Adegan ini kayaknya banyak orang tua yang kenal banget ya. Drama soal PR yang gak kelar-kelar. Panik nyari kunci motor atau barang penting lain yang hilang lagi. Atau pas kita lagi ngomong serius, tatapannya kosong, pikirannya terbang entah kemana. Momen-momen inilah yang bikin saya berhenti dan mikir, tunggu, ini kan gue banget waktu kecil. Setelah anak saya dapat diagnosis, saya sadar saya nggak bisa lagi cuma ngandelin perasaan dejavu. Saya harus tahu faktanya dong. Saya harus paham apa sih sebenarnya yang lagi kami hadapi ini. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa itu ADHD. Oke, ini definisi resminya. Di Indonesia, kita kenal juga sebagai GPPH. Gampangnya gini deh, ini tuh bukan soal mau atau nggak mau, bukan soal karakter. Ini soal cara kerja otak. Menurut Kemenkes dan juga National Institute of Mental Health, ini adalah kondisi neurobiologis. Artinya, otak anak dengan ADHD itu punya kabel yang sedikit beda buat ngatur perhatian, gerakan, dan kontrol diri. Nah, 3 gejala utama ini bisa muncul dengan kombinasi yang beda-beda. Inattensi itu, bayangin aja ada 100 step browser kebuka di kepala. Jadi susah banget fokus sama satu hal. Kalau hiperaktivitas, itu kayak punya mesin yang tombol off-nya rusak. Terus impulsivitas, yaitu bertindak dulu, mikir belakangan. Anak kita bisa aja lebih dominan di salah satunya atau malah gabungan dari ketiganya. Angka ini penting banget loh. Menurut berbagai sumber, termasuk dari situs Ayo Sehat Kemenkes, gejala-gejala ADHD ini biasanya udah kelihatan jauh sebelum anak umurnya 12 tahun. Ini yang bantu kita bedain, mana yang emang gejala ADHD, mana yang sekadar susah fokus biasa karena stres atau faktor lainnya. Oke, setelah tahu definisinya, pertanyaan selanjutnya kan, terus saya sebagai orang tua bisa ngapain? Nah, ini kabar baiknya. Banyak banget hal simple yang bisa kita lakuin di rumah buat bantu mereka. Ini bukan sulap ya, tapi ini fondasi yang kuat banget. Yuk kita bahas 3 strategi utama yang saya pelajari dari sumber-sumber terpercaya kayak ADTU dan Chat. Sumpah, 3 hal ini benar-benar mengubah cara saya berinteraksi sama anak saya di rumah. Oke, yang pertama rutinitas visual. Kenapa ini ampuh? Soalnya otak ADHD itu lebih nangkep gambar daripada omongan panjang. Jadwal simple kayak gini aja ditempel di kulkas, itu bisa ngilangin kebingungan abis ini ngapain ya? Ini ngasih mereka struktur dan kepastian. 2 hal yang bikin otak mereka yang super sibuk itu jadi lebih tenang. Ini beneran game changer. Otak dengan ADHD itu punya yang namanya memori kerja yang terbatas. Jadi kalau kita kasih 3 perintah sekaligus, itu ibarat nuang air seember ke gelas kecil, ya tumpahlah. Jadi pecah jadi satu-satu. 1 perintah, 1 waktu. Kita kasih mereka kesempatan buat berhasil. Coba deh bayangin, anak-anak dengan ADHD itu sering banget dapat koreksi. Jangan lari, fokus dong, kok lupa lagi sih? Lama-lama rasa percaya diri mereka bisa habis. Nah, penguatan positif ini membalikan keadaan. Kita puji usahanya, bukan cuma hasilnya. Itu bisa bangun lagi kepercayaan diri mereka dan bikin mereka semangat buat terus mencoba. Bagian ini personal banget buat saya. Karena jujur, sebelum paham, saya juga sering kejebak mikir kayak gini. Meluruskan salah paham ini tuh penting banget supaya kita bisa bener-bener dukung anak kita. Mitos yang paling nyakitin itu ya ini, cap malas. Padahal faktanya, menurut konsensus internasional dari World Federation of ADHD, ini sama sekali bukan soal kurangnya kemauan. Justru, mereka seringkali harus berusaha 2 kali lebih keras buat dapat hasil yang sama kayak teman-temannya. Ini soal perbedaan biologis di otak. Titik. Jadi, poin krusialnya, para orang tua tolong berhenti menyalahkan diri sendiri. Banyak banget yang ngerasa gagal. Padahal sains sudah jelas banget. Pola asuh tidak menyebabkan ADHD. Faktor utamanya itu genetik, yang artinya kondisi ini seringkali diturunkan di keluarga. Ini bukan salah Anda. Nah, setelah mulai paham soal anak, soal kondisinya, soal cara membantunya, mau nggak mau, cermin itu balik lagi ngadep ke saya. Dan ada satu pertanyaan besar yang udah nggak bisa saya hindari lagi. Fakta ini rasanya tuh kayak sebuah validasi.
Perasaan saya yang melihat diri sendiri di dalam anak saya itu ternyata bukan imajinasi. Ada dasar ilmiahnya. Ternyata wajar dan umum banget buat orang tua baru sadar soal gejala ADHD di diri mereka sendiri justru setelah anak mereka didiagnosis. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang jujur aja, rapuh, dan agak bikin deg-degan. Semua kepingan puzzle dari masa kecil saya. Yang susah diam di kelas, yang sering banget ngilangin barang, yang dianggap tukang melamun, tiba-tiba mulai nyambung jadi satu gambar yang lebih jelas. Tapi sebelum pikiran kita lari kemana-mana, penting banget buat tahu ini. Menurut lembaga kesehatan kayak CDC di Amerika, nggak ada tuh yang namanya tes darah, scan otak, atau kuesioner online yang bisa langsung ngasih diagnosis pasti. Prosesnya jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah jawabannya. Jawaban yang paling bertanggung jawab buat diri kita dan keluarga kita. Bukan dengan nebak-nebak, bukan dengan self-diagnosis, tapi dengan ngobrol sama profesional, entah itu psikolog atau psikiater yang emang terlatih buat melakukan evaluasi yang menyeluruh. Perjalanan memahami ADHD ini, baik di anak kita maupun kemungkinan di diri kita sendiri, itu maraton ya, bukan lari sprint. Tujuannya adalah pemahaman, bukan sekedar ngasih label. Kalau cerita saya ini terasa deja vu buat Anda, anggap aja ini sebagai dorongan kecil buat mencari jawaban dari sumber yang tepat. Karena langkah pertama menuju dukungan yang lebih baik adalah pemahaman yang benar.